Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Fahri, Emrap Dianda, Muhammad Dapada Zamzola. Di sini akan memaparkan mengenai benda kejal. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Muhammad Dapa Zamzola. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan materi umum tentang volume pengaplikasian integral pada volume benda pejal. Apakah itu volume? Kita mulai dengan benda-benda pejal sederhana seperti berikut ini. Pada setiap kasus, benda pejal dibangun dengan menggerakkan suatu daerah rata atau alas sejauh H. Dalam arah tegak lurus dengan alas, dalam setiap kasus, volume dari benda pejal didefinisikan sebagai luas alas A dikali tinggi H, yakni volumenya sama dengan A dikali H. Selanjutnya, tinjau benda pejal yang penampang melintangnya tegak lurus pada suatu garis diketahui luasnya. Misalkan garis tersebut adalah sumbu X dan luas penampang melintang pada X adalah A. X sama dengan A lebih kecil dari sama dengan X lebih kecil dari sama dengan B. Kita partisi interval AB dengan titik-titik A, X sama dengan 0 lebih kecil dari X1, lebih kecil dari X2, dan seterusnya. Maka kita melewatkan bidang datar tegak lurus melalui titik-titik partisi tersebut. Kemudian mengiris benda pejal menjadi lempengan-lempengan tipis. Volume lempengan VI dapat diaproksimasi dengan AXI delta X atau VI sama dengan AXI delta XI. Volume V dari benda pejal dapat diaproksimasi dengan jumlah Riemann sebagai berikut. Jika norm dari partisi mendekati 0, maka kita dapatkan integral tentu yang didefinisikan sebagai volume benda pejal, yakni V sama dengan integral B menuju A dalam kurung X kali dx. Berikut merupakan contoh soal pengaplikasian integral pada penghitungan volume benda pejal. Nomor 1, sebuah benda pejal terdiri dari sebuah daerah Y yang dibatasi oleh X-aksis dan kurva Y sama dengan X pangkat 2. Dengan 0 sama dengan X lebih kecil dari sama dengan 2. Benda pejal ini diputar sepanjang X-aksis, tentukan volume benda pejal yang dihasilkan. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita dapat menggunakan konsep integral dalam menghitung volume benda pejal. Volume benda pejal yang dihasilkan oleh memutar kurva Y sama dengan Fx sepanjang X-aksis dari X sama dengan A hingga X sama dengan B diberikan oleh integral Pi sama dengan integral B menuju A Pi dalam kurung kurawal Fx tutup kurung kurawal pangkat 2 dx. Dalam kasus ini A-nya adalah 0 dan B-nya adalah 2. Sedangkan Fx-nya sama dengan X pangkat 2. Mari kita hitung integralnya. Jadi V sama dengan integral 2 menuju 0. Pi dalam kurung X pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 dx. Lalu menghasilkan hasil akhirnya V sama dengan Pi kali integral 2 menuju 0 X pangkat 4 dx. Untuk mengintegralkan X pangkat 4, kita dapat menggunakan rumus integral xn dx sama dengan x n pangkat n plus 1 per n plus 1 ditambah c. Maka Pi integral 2 menuju 0 x pangkat 4 dx sama dengan Pi buka kurung kurawal x pangkat 5 per 5 tutup kurung kurawal 2 menuju 0. Dan menghasilkan hasil akhirnya yaitu 32 Pi sama dengan 5 per 5. Balik ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raplianda. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, soal nomor 2 dari volume benda pejal. Sebuah benda pejal terbentuk oleh daerah di antara kurva Y sama dengan 4 min X akar 2 dan sumbu X dari X sama dengan min 2 sama dengan min 2 hingga X sama dengan 2. Pada pejal ini diputar sepanjang sumbu X. Tentukan volume benda pejal yang dihasilkan. Berikut jawabannya dapat digunakan rumus integral berikut. Pertama, mari kita selesaikan ekspresi dalam kurung pangkat 2. 4 min X pangkat 2 tutup kurung 2 akar pangkat 2 sama dengan 16 min 8X akar 2 plus X akar 4 pangkat 4.
Kemudian dilakukan penulisan ulang integral menjadi V sama dengan Pi integral 2 menuju min 2, buka kurung 16 min 8x pangkat 2 plus x pangkat 4, tutup kurung dx. Nah, sekarang kita dapat mengintegrasikan masing-masing suku. Bisa dilihat Pi integral 2 menuju min 2, buka kurung 16 min 8x pangkat 2 plus x pangkat 4, tutup kurung dx. Sama dengan Pi buka kurung kala 16x min 8/3 x pangkat 3 plus 1/5 x pangkat 5. Tutup kurung kala 2 menuju min 2. Selanjutnya substitusi nilai batas atas dan batas bawah. Bisa dilihat Pi buka kurung karawal, buka kurung 16 kali 2 min 8/3 kali 2 akar pangkat 3 plus 1/5 kali 2 pangkat 5. Tutup kurung min buka kurung 16 kali min 2 min 8/3 dikali min 2 pangkat 3 plus 1/5 dikali min 2 akar 5. Nah, selanjutnya Pi buka kurung karawal 32 min 8/3 kali 8 plus 32/5. Min dikurang min 32 min 8/3 dikali min 8 plus 32/5. Selanjutnya Pi 32 min 64/3 plus 32/5 dikurang min 32 plus 64/3 plus 32/5. Dan selanjutnya Pi 32 min 320/15 dikurang min 32 plus 320/15 sehingga mendapatkan Pi 32 min 64/3 dikurang min 32 plus 64/3 sehingga mendapatkan hasil akhir Pi dikali 64/3. Nah, sekian dari saya. Silakan moderator. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.